kepada Allah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu termasuk penyebab untuk mempersempit ruang setan mengelabui kita, mempengaruhi kita untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu berzikir, orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kesempatan setan untuk menggodanya semakin sempit. Pernah suatu ketika seorang ulama yang bernama Ahnaf bin Qais, beliau pernah mengatakan, qala li syaitani dakhaltu fika wa ana mithal jazur wa ana al-an mithal usfur. Kata beliau, pernah setanku berkata kepadaku, mungkin berbentuk seperti manusia atau mungkin suaranya wallahu alam, yang jelas beliau mengatakan seperti itu. Setanku berkata kepadaku, aku dulu pertama kali menggodamu, ikut kamu, mengawal kamu, badan saya itu besar seperti onta. Sekarang aku menjadi kecil seperti burung kecil. Maka Imam Ahnaf bin Qais bertanya, kenapa? Apa sebabnya? Maka setan ini mengatakan, tudzibuni bidzikrillah, kamu menghanyutkanku dengan kamu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukti para hadirin, kapan kita ini selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka otomatis mempersempit ruang setan untuk mempengaruhi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi orang yang selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kapan dia itu dikelabui oleh setan untuk berbuat maksiat, maka Allah akan mengingatkan dia bahwasanya itu adalah tipuan setan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Orang-orang yang bertakwa, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila dikelabui oleh setan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan mereka kesadaran bahwasanya itu adalah tipuan setan, itu adalah perangkap setan, sehingga kapan setan itu menggoda mereka, mereka sadar, mereka ingat bahwasanya itu adalah tipuan setan. Itu sebab karena dia selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama tafsir ketika menafsiri ini ayat, mereka bercerita dulu di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena pertama kali yang disebut Amirul Mukminin Sayyidina Umar, para hadirin. Zaman sahabat Abu Bakar, orang-orang memanggil beliau itu Khalifatul Rasulillah, ya Khalifatul Rasulillah. Ketika sahabat Abu Bakar meninggal dunia, digantikan posisinya oleh sahabat Umar, sehingga orang-orang memanggil Sayyidina Umar sebagaimana mereka memanggil Sayyidina Abu Bakar, ya Khalifatul Rasulillah. Nah, ketika Sayyidina Umar dipanggil dengan sebutan Khalifatul Rasulillah, tidak mau beliau. Kalian jangan memanggil saya dengan Khalifatul Rasulillah. Sahabat mengatakan, wahai Umar, dulu kami memanggil sahabat Abu Bakar dengan sebutan itu, Khalifatul Rasulillah, penggantinya Kanjeng Nabi. Apa jawaban Sayyidina Umar? Loh, kalau Abu Bakar memang beliau itu penggantinya Rasulullah, betul memang itu. Kalau saya ini bukan penggantinya Rasulullah, penggantinya Abu Bakar. Ya. Nah, terus bagaimana? Akhirnya diperintahkan untuk memanggil ya Khalifati Rasulillah. Ketahuan Pak kan gitu ya. Wahai penggantinya Rasulullah itu. Sehingga pernah suatu ketika Sayyidina Umar berkhutbah. Di tengah-tengah khutbahnya beliau mengatakan, ayyuhal mu'minun ana amirukum. Wahai orang-orang yang beriman, aku adalah pemimpin kalian. Nah, sejak itu beliau disebut dengan Amirul Mukminin. Ya, jadi pertama kali yang dipanggil Amirul Mukminin itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, di zaman Sayyidina Umar itu ada pemuda, para hadirin. Kerjaannya ibadah, berzikir, iktikaf di masjid. Ya. Seperti Rijalul Ansor ini. Amin Allahumma amin. Ya. Nah, ketika selalu berzikir ibadah, tahu-tahu
ada perempuan datang ingin menggoda, ngajak dia untuk bermaksiat, didatangi di masjid ini, ya, ngajak untuk berbuat maksiat. Maka pertamanya pemuda ini terpengaruh, sehingga yang tadinya di masjid ibadah berzikir keluar, ya. Kalau zaman sekarang mungkin di WA, di channel biskup mungkin, ya, daripada pengajian tak traktir nang kafe wis gratis, atau nonton biskup film anyar, ya. Nah, pertama kali terpengaruh keluar dari masjid, tapi subhanallah di tengah perjalanan diingatkan oleh Allah bahwasanya itu adalah godaan setan, itu maksiat, itu mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika orang itu sadar itu adalah tipuan setan, itu adalah perangkap setan, seketika pemuda itu pingsan, para hadirin. Ketika pingsan, orang-orang membangunkan yang di jalan itu. Ketika bangun sadar ini pemuda, ditanya, pemuda, kenapa kok kau tahu-tahu kok pingsan tadi? Waduh, saya tidak tahu. Yang jelas tadi saya sedang ibadah di masjid, ada perempuan yang menggoda saya sehingga saya keluar. Di tengah perjalanan saya ingat itu adalah tipuan setan, itu mendatangkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu aku tidak sadar lagi. Nah, ketika pemuda itu menjelaskan sebab pingsannya, tidak lama kemudian meninggal dunia itu pemuda. Proses pemakaman selesai semuanya. Keesokan harinya orang-orang bercerita kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, kemarin ada pemuda kerjaannya ibadah, kerjaannya zikir, tahu-tahu digoda oleh perempuan. Di tengah perjalanan dia ingat itu adalah maksiat, itu tipuan Allah, pingsan, kemudian menjelaskan sebabnya, kemudian meninggal dunia. Saking takutnya sama Allah sampai pingsan, sampai meninggal dunia. Mendengar cerita itu Sayyidina Umar kagum, takjub, hebat itu pemuda, saking takutnya sama Allah seperti itu. Sehingga Sayyidina Umar minta untuk diantar ke rumah pemuda ini, takziah ke keluarganya. Selesai takziah, Sayyidina Umar memerintahkan, sekarang antar saya ke kuburan pemuda itu. Ziarah kubur di Sayyidina Umar, para hadirin. Bayangkan, Sayyidina Umar itu ziarah kubur, Pak, ya. Kuburannya pemuda lagi ini, ya, yang usia di bawah beliau. Ketika sudah sampai di hadapan kuburan pemuda itu, apa kata Sayyidina Umar? Ya fata, innallaha ta'ala yaqul waliman khafa maqama rabbih jannatan. Wahai pemuda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan bagi orang yang takut kepada Tuhannya nanti akan mendapatkan 2 surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Pak, terdengar balasan dari kuburan ini. Bala qad a'tanihi ma rabbi ya Umar. Wahai Umar, 2 surga itu Allah telah memberikan kepadaku. Loh, bayangkan, ya. Ulama tafsir ketika menyebutkan cerita ini di dalam firman ayat tadi, ini termasuk daripada karomah Sayyidina Umar bin Khattab. Bisa mengajak orang yang sudah mengajak bicara orang yang sudah meninggal dunia. Nah, ini hadirin rahimakumullah, faedah orang yang selalu berzikir sama Allah. Kita seperti malam hari ini berzikir, ingat kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Maka kapan ada setan yang ingin mengelabui kita, akan disadarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada maksiat. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di samping kita berzikir, kita bersolawat kepada Nabi, maka jangan sampai kita lupa bahwasanya mengaku cinta kepada Nabi itu dengan cara mengikuti Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, hakikatul mahabbah bil mutaba'ah. Hakikatnya cinta itu dengan mengikuti. Kita mengaku cinta kepada Nabi, maka di samping kita bersolawat, memuji Nabi, bergembira dengan hari kelahiran Nabi, maka kita harus berusaha menjadi umat Nabi yang mengikuti perintah-perintah Nabi Muhammad SAW, menjadi umat Nabi yang menjauhi larangan-larangan Nabi Muhammad SAW. Karena perlu diketahui, Pak Bu, semua maksiat itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menyebabkan hati kita hitam,
dan bisa menyebabkan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah wal iyadzubillah. Oleh karena itu Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau ini pernah mengatakan, innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Allah itu menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara, kata beliau. Yang pertama, khabba'a ridahu fi ta'atih. Allah itu menyembunyikan keridhoannya di dalam perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat beliau, fala tahkiru min ta'atihi syai'an fala alla ridahu fiha. Jangan sekali-kali meremehkan satu ketaatan apapun, siapa tahu di dalamnya itu terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh ya, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i siapa yang tidak kenal para hadirin? Setiap hari ngaji itu hataman Quran beliau. Bukan 1 juz, 2 juz, setiap hari menghatamkan Al-Quran. Kalau bulan Ramadan 2 kali hataman setiap 1 harinya. Ibadahnya ratusan rakaat kalau malam ya. Belum lagi beliau berdakwah, beliau mengajar, beliau mengarang kitab, terkenal ilmunya, terkenal ibadahnya, terkenal juga zuhudnya. Itu Al-Imam Syafi'i. Tapi subhanallah, ketika beliau meninggal dunia, beberapa hari kemudian santri beliau yang bernama Imam Abdullah bin Abdul Hakam bermimpi bertemu Al-Imam Syafi'i. Karena penasaran, tanya, wahai Imam, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah lakukan kepadamu? Imam Syafi'i ini Pak, muridnya banyak, ilmunya luas, penasaran, diapakan nih sama Allah, mendapatkan keistimewaan apa dari Allah? Maka Imam Syafi'i mengatakan, aku diarak, disambut, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanya lagi nih, penasaran, dengan ibadah apa wahai Imam engkau mendapatkan kemuliaan itu? Apa karena ilmunya yang luas? Atau karena tahajud bangun malamnya yang ratusan rakaat itu? Atau karena setiap hari hataman Quran? Atau karena zuhudnya? Ternyata jawaban Imam Syafi'i, aku mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena di akhir kitabku yang namanya Ar-Risalah dalam ilmu usul itu, di situ beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW yang kurang lebih sifatnya Allahumma sholli ala Muhammad kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Termasuk itu sifat solawatnya, kurang lebih seperti itu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosaku dan memuliakanku, memasukkanku ke dalam surga. Lu bayangkan, karena sholawat kepada Nabi, menulis sholawat di akhir kitabnya, kitab Ar-Risalah. Bangun tidur, Abdullah bin Abdul Hakam santrinya langsung mengambil kitab itu, ternyata ketika dibuka persis sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Di sini kita bisa pahami para hadirin, jangan sekali-kali kita meremehkan satu ketaatan apapun. Meskipun kelihatannya remeh mungkin, tapi siapa tahu di dalam ketaatan itu terdapat keridhaan Allah yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua, Al-Imam Ali Zainal Abidin, wa khabba'a sukhtahu fi maksiyatih. Allah itu menyembunyikan kemurkaannya di dalam perbuatan maksiat, kata beliau. Maka nasihat beliau, fala tahkiru min maksiyatihi syai'an fala alla sukhtahu fiha. Jangan sekali-kali kalian meremehkan satu maksiat apapun, siapa tahu di dalamnya terdapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan sebagai pelajaran peringatan bagi kita para hadirin tentang keadaan iblis. Imam Ghazali mengatakan, ruya anna iblis abadallah thamanina alf sana falam yatruk mawdi'a qadamin illa wa sajada fi sajdatan lillahi ta'ala thumma taraka amran wahidan fataradahu an babihi wa la'anahu ila yaumiddin. Imam Ghazali mengatakan dulu itu iblis ibadahnya itu 80.000 tahun Pak. Iblis itu sebelum dilaknat itu ibadahnya 80.000 tahun. Nggak sampai di situ, iblis itu tidak melangkahkan langkahnya kecuali sujud. Jadi kalau bumi ini pernah dibuat sujud sama iblis.
Setiap melangkah sujud. Ahli ibadah itu iblis. Kemudian apa? Tsumma taraka amron wahidan. Sekali saja iblis itu melanggar perintah Allah, disuruh sujud kepada Nabi Adam, ya. Padahal ulama tafsir menjelaskan maksud sujud itu menundukkan kepala, memberikan penghormatan, bukan sujud seperti kita sholat itu. Tidak boleh itu kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya Allah memerintahkan malaikat dan jin, malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, itu menundukkan kepala, memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu maksudnya, ya. Nah, malaikat mau, para hadirin. Kenapa malaikat mau, iblis tak mau? Ini pelajaran bagi kita. Karena malaikat itu bukan melihat isi perintahnya, tapi siapa dulu yang memerintah. Yang memerintahkan Allah, maka dilakukan oleh malaikat. Lain iblis. Iblis bukan melihat siapa yang memerintahkan, isi perintahnya, ya. Makanya iblis mengatakan, ana khairun minhu. Ada apa saya sujud sama Adam? Saya lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Loh. Ucapan iblis ini menunjukkan bahwasanya dia tidak melihat siapa yang memerintahkan, tapi yang dilihat isi perintahnya. Makanya akhirnya tidak mau sujud, melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu pula kita, para hadirin, ya. Kapan itu perintah Allah, apapun perintahnya, yang kita lihat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan melihat pekerjaannya, tapi siapa dulu yang memerintahkan. Akhirnya sekali saja iblis itu melanggar perintah Allah. Tadi itu disuruh sujud sama Nabi Adam, tidak mau. Maka efeknya fataradahu an babihi wa la'anahu ila yaumiddin. Diusir dari rahmat Allah dan dilaknat sampai hari kiamat. Loh, bayangkan, sekali saja bermaksiat, para hadirin, ya. Makanya sesuai ucapan beliau, jangan sekali-kali kita meremehkan satu ketaatan apapun, satu kemaksiatan apapun. Siapa tahu di dalam maksiat itu terdapat kemurkaan Allah yang bisa memasukkan kita ke nerakanya, waliyadzubillah. Makanya jangan meremehkan, Pak, ya. Kadang-kadang maksiat sekali-sekali engkau lah tobat, ya. Ini iblis 80.000 tahun ibadahnya dilaknat kok, apalagi kita ya ibadahnya ngepres ini, ya. Jangan nyoba-nyoba, ya. Kita jaga diri kita untuk supaya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tahu diri itu, para hadirin, ketika kita tidak bisa ibadah yang banyak, paling tidak jangan maksiat. Itu berarti kita tahu diri, ya. Oh, saya tahajud repot, sholat berjamaah di masjid tak pernah. Ya paling tidak jangan maksiat. Berarti kita tahu diri itu. Kita tidak beribadah, paling tidak kita tidak bermaksiat. Kita tidak bisa banyak-banyak ibadah, paling tidak kita jangan maksiat. Itu berarti kita tahu diri, ya. Cerita tentang iblis di zaman Nabi Musa alaihissalam. Iblis itu, para hadirin, pernah datang kepada Nabi Musa. Ketika datang kepada Nabi Musa, Musa, kamu kenal enggak siapa saya? Kata Nabi Musa, oh kamu iblis itu, ya, sketok ini, ya. Kenapa kamu datang ke sini, iblis? Musa, saya datang sini niatnya baik. Apa niatnya? Saya kepingin tobat. Loh, bayangkan, Pak, iblis itu kepingin tobat, para hadirin. Kalau ada orang maksiat gak kepingin tobat, lebih hebat daripada iblis sih, ya. Maksiat tak kepingin tobat, wah, iblisnya angkat topi, Pak. Oh, lebih hebat daripada saya, berarti. Nah, terus kata Nabi Musa, coba sampaikan kepada Allah, masih ada ndak pintu tobat untuk saya? Oh, senang Nabi Musa, Pak. Iblis tobat aman kabeh sampean, Pak, kan gitu, ya. Maka disampaikan, ya Allah, makhlukmu yang bernama iblis datang dan ingin bertobat, ya. Apakah masih ada pintu tobat untuk iblis? Kata Allah, wahai Musa, pintu tobatku selalu terbuka untuk siapapun daripada makhlukku. Diberitahu iblis, kabar gembira ini, Allah selalu siap menerima tobatnya siapapun. Nah, sekarang tanya lagi Musa, apa syarat tobatnya? Tanya lagi Nabi Musa, ya Allah, ini iblis tanya syarat tobatnya, ya.
Kata Allah, gampang ternyata. Wahai Musa, sampaikan kepada iblis. Ya. Ini bukan disuruh sholat sampai 1000 rakaat atau 10.000 boten. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, menyampaikan ke iblis, sampaikan kepada iblis. Dulu kan kesalahannya dia tidak mau sujud sama Adam. Ya. Nah sekarang iblis suruh cari kuburan Adam, suruh sujud. Guys, ya. Nabi Musa bingung. Kok ngono dok? Gampang berarti kan? Ya. Sampaikan sama iblis. Iblis, kabar gembira, gampang ternyata tobatnya. Ya. Apa Musa? Kamu dulu kan tidak mau sujud sama Adam. Iya. Nah kata Allah, syarat tobatmu sekarang kamu cari kuburan Adam, kamu sujud sama kuburannya. Apa kata iblis? Musa, Adam hidup saya tidak mau, sekarang harus mati dikon sujud loh. Oh jadi Nabi Musa iblis temenan aja nih. Ya karena sudah disestempel oleh Allah, ya, dilaknat sampai hari kiamat, makanya tidak mungkin digerakkan untuk dia tobat, ya, karena sudah disestempel di dalam Al-Quran, dilaknat sampai hari kiamat. Padahal secara akal gampang loh, ya. Cari kuburan selesai, mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi karena itu termasuk ijazul Quran, ya. Kalau sudah Al-Quran mengatakan dilaknat, maka dilaknat sampai hari kiamat. Tidak mungkin bisa tobat itu iblis. Nah, tapi pelajaran bagi kita para hadirin, ya, iblis saja kepingin bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang selalu bertobat kepada Allah. Amin. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Oleh karena itu, nasihat Imam Ali Zainal Abidin, jangan sekali-kali kita meremehkan satu maksiat apapun. Siapa tahu di dalamnya itu ada kemurkaan Allah yang bisa memasukkan kita ke neraka, waliyadzubillah. Pesan yang ketiga, wa khabba'a wilayatahu baina khalqi au awliya'ahu baina khalqi. Allah menyembunyikan para kekasihnya di antara hamba-hambanya, ya. Maka nasihat beliau, fala tahkiru min ibadihi ahadan fala'allahu waliyun lillah. Jangan sekali-kali kalian meremehkan siapapun daripada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tahu yang kamu remehkan itu adalah walinya Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pesan Al Imam Ali Zainal Abidin. Bahkan Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi Sahibul Maulid, ketika beliau memberikan nasihatnya, kalian jangan berburuk sangka kepada siapapun, jangan menghina siapapun. Siapa tahu orang yang kamu hina di dunia itu, tahu-tahu nanti di akhirat justru orang itu yang bantu kamu masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala.